Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini masih ada hubungannya dengan kemarin ya, yaitu mengenai rezeki ya. Nah, karena kan setiap orang itu membutuhkan materi ya di sini kita membahas bab rezeki dan materi. Nah, itu kemarin udah sebagian kecil ya, udah kita bahas ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan energi, dengan rezeki dan dengan materi. Karena rezeki itu maknanya sangat luas sekali ya. Nggak hanya nggak hanya bentuk uang dan materi. Uang itu merupakan salah satu dari bentuk rezeki kayak kita. Jadi kita harus luas pengertiannya. Kayak misal nih kita dikasih kesehatan, ya, yang tidak terkena suatu penyakit tertentu, itu juga merupakan rezeki. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita setiap hari yang tenang, tentram, itu juga merupakan suatu rezeki juga. Nah, kita bisa apa, menenangkan atau beribadah dengan sungguh-sungguh serius, kita bisa beribadah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, itu juga rezeki. Kita bisa diberi pemahaman ilmu mengenai sesuatu hal ya, mengenai ilmu tertentu, itu juga rezeki. Jadi kita pemahaman rezeki di sini luas ya pengertiannya ya, nggak hanya uang dan materi ya yang sifatnya duniawi. Nah, itu merupakan salah satu dari bentuk rezeki. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi memang ada kalau kita kan ini ya, acuannya itu memang dari Al-Qur'an ya, bahwa ada hal-hal ya yang memang perlu kita perhatikan ya, selain kita ini berdoa, kita berwirid mungkin meminta kemudahan rezeki kepada Allah ya, tentunya ya yang Maha pemberi ya, yang Maha Pemberi rezeki. Nah, seperti itu ya. Nah, selain kita berdoa juga ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Ya, kayak kemarin mungkin kita perlu bersedekah gitu kan untuk memancing rezeki supaya ini memanggil teman-temannya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal ya yang akan kita bahas di sini, hal-hal yang perlu kita hindari supaya rezeki kita itu ini ya bertambah lancar gitu. Bagi yang ini supaya bagi yang sudah lancar jadi biar kerannya itu bertambah banyak gitu kan ya. Nah, jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, yang kita hindari supaya rezeki itu ini agar lancar lah, kita lancar dulu ya. Eh, itu kita juga harus selalu bersyukur ya dengan apa yang ada. Karena barang siapa itu sudah janji Allah ya di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Itu sudah janji Allah. Jadi Allah nggak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi kita harus pinter-pinter bersyukur ya dalam ini kehidupan ini. Apapun yang kita terima, apapun yang Allah berikan buat kita itu yang terbaik buat kita menurut Allah ya, seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, ada beberapa hal yang perlu kita hindari agar rezeki kita lancar ya. Yang pertama itu adalah hindari sifat ini ya, hindari sifat-sifat pelit ya. Karena eh, di dalam Al-Qur'an juga ya kita dijelaskan bahwa kita harus sering-sering bersedekah. Kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, anak yatim gitu kan, orang-orang yang kehidupannya di bawah kita. Nah, itu kita sering-sering bersedekah kepada mereka, terutama kepada anak yatim. Nah, itu salah satu doa yang mustajab, itu salah satunya adalah anak yatim ya. Nah, yang kedua, jadi mungkin ini yang pertama ini ya kan hindari sifat pelit. Mungkin ada sebagian orang juga yang berpikiran atau punya prinsip ya, kalau kita pelit pangkal kaya. Nah, itu sebenarnya keliru ya. Jadi kita kenceng nih ya, punya duit berapa kenceng gitu, nggak boleh keluar untuk apapun. Kalau mau apa-apa yang gratisan, makan gratis, minum gratis, ini semuanya serba gratisan kalau ada.
Ya jadi punya duit tuh nggak mau dipakai, jadi maunya dikumpulin doang. Itu ada juga orang yang seperti itu yang, pelit atau super pelit ya, untuk dirinya sendiri aja kadang pelit, apalagi untuk ke orang lain. Nah, ada yang berprinsip pelit pangkal kaya, tetapi sebenarnya itu yang keliru pemahaman seperti itu. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, itu nggak ada orang yang pelit itu kaya. Ya mungkin ada juga, tetapi dari kayanya itu ya, dia punya materi banyak, itu keberkahannya akan kurang. Jadi rezeki itu juga ada yang berkah, ada yang enggak. Ada yang memberikan ketenangan, ada yang memberikan kita ketentraman, bahagia ya. Ada yang malah dengan rezeki yang banyak hidup kita semakin ini semakin gak karuan, pikiran semakin gak tenang, semakin cemas, semakin apa ya, banyak masalah yang datang, keluarga juga semakin berantakan, ya kan, semakin banyak percecokan itu dengan banyaknya rezeki yang datang, karena rezeki itu memang harus dibersihkan supaya ada keberkahan. Cara untuk membersihkan rezeki itu salah satunya kita dengan banyak-banyak bersedekah supaya rezeki yang kita dapat itu berkah, halal, dan manfaat. Nah, jadi keberkahan itu juga harus kita jaga ya. Kita punya rezeki banyak tetapi nggak berkah, ya sama aja bohong ya. Kita nggak merasakan ini keberkahan di dalamnya. Tapi kalau rezeki yang sedikit tapi berkah itu akan memberikan manfaat yang baik buat kehidupan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak harus ini rezeki yang banyak ya, tetapi ya berapapun rezeki, tapi ya diusahakan berkah gitu ya. Dengan berkah ya kita harus banyak bersyukur, kita harus banyak bersedekah, kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ya di jalan-jalan kalau kita keluar di mana gitu kan, anak-anak yatim yang ya masih kecil sudah mencari nafkah di jalanan itu kan banyak sekali ya seperti itu ya. Jadi kita jangan pelit lah, apalagi kepada anak kecil ataupun ya kepada siapapun apa yang berupa makanan. Kalau kita udah ngasih makanan, ya ya udah, makanan atau uang atau apapun itu, kalau kita udah kasih ya udah, jangan kita bahas, jangan kita omong ungkit. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi hindarilah, yang pertama itu hindarilah sifat pelit ya. Eh, jangan ini, jangan pelit untuk hal-hal kita untuk membantu orang lain ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu hindari sikap yang tidak produktif. Karena kita banyak sekali ya tanpa terasa itu kita melakukan hal-hal yang kurang produktif. Kayak kita main ya, ini maaf ya, kita bersilaturahmi itu baik. Kita main ke rumah temen atau teman main ke rumah kita, terus ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon ya, ibarat ke sana, ke sini, ke situ. Obrolannya yang kurang bermanfaat, yang kurang ada isinya, tujuan arahnya itu kemana, gitu kan. Nah, itu hindarilah sifat-sifat yang sikap-sikap yang membuat kita kurang produktif. Nah, jadi yang cuma kita keluar, cuma main, jalan, yang nggak ada manfaatnya, yang nggak ada gunanya dalam artian nanti ke depannya mau gimana, itu nggak, ya hanya sekedar ngebuang-buang waktu aja, gitu. Nah, itu hindari hal-hal yang sikap sikap-sikap kita yang kurang produktif. Jadi kita harus berpikir nih, apa yang kita tuju nanti, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu kan harus kita planning. Nah, itu dalam merealisasikan atau mewujudkan sesuatu tujuan kita. Nah, sikap kita pun harus seimbang, harus searah, harus satu haluan dengan apa yang kita tuju. Kayak misalnya kita kepingin bisa beli ini, beli itu, tetapi kalau sikap kita malas-malasan, kita sering buang-buang waktu yang nggak ada gunanya, yang kurang bermanfaat, kita kurang berpikir produktif, oh ya gimana, saya dalam 1 bulan harus menghasilkan income sekian. Nah, misal dalam seharinya saya harus aktivitas bagaimana, dalam 1 minggu saya harus mencapai seperti apa pencapaian saya dalam hasil kerja saya. Nah, itu kan harus ada planning-planningnya. Jadi kita jangan kepingin aja, kepingin beli ini, beli itu, pengen punya duit begini. Tetapi sikap kita, pikiran kita, sikap kita nggak searah dengan apa yang kita tuju. Nah, jadi perlu ya menyelaraskan atau menyear
seimbang, menyeimbangkan antara tujuan kita, pikiran kita, dan sikap kita. Jadi kalau kita punya tujuan, kita punya cita-cita, kita pingin apa yang ingin kita capai, ya sikap kita harus mengarah ke sana. Dengan kita rajin bekerja, dengan kita berpikir yang produktif, kita dengan mengisi waktu-waktu yang ada dalam sehari-hari kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang produktif, kita berkarya, kita bekerja. Kan sekarang banyak ya, bekerja kan nggak harus keluar rumah. Kayak misal dari online gitu kan, marketing digital, itu juga banyak kerjaan di rumah itu. Jadi nggak harus kita keluar rumah. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengolah waktu yang ada gitu. Nah, salah satunya seseorang yang dia berhasil dalam kehidupannya dan dia stagnan mungkin lambat itu, ya mungkin salah satunya kurang mengolah waktu yang ada. Jadi waktunya itu kadang sering terbuang hal yang kurang bermanfaat. Nah, jadi di sini kita harus merubah ya, merubah pikiran kita, sikap kita, cara kita memanfaatkan waktu yang ada itu harus digunakan untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang bisa menunjang dengan apa tujuan kita dan cita-cita kita. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada, manfaatkan dengan baik semaksimal mungkin. Ya, bahwa Rasulullah kan juga sudah pernah sudah mengajarkan ya bahwa ini manfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Jadi kita perlu ya kan sebelum manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Masa hidupmu sebelum matimu, masa mudamu sebelum masa uh, tuamu, masa longgarmu sebelum masa sempitmu. Nah itu kan ada 5 ya, banyak ya. Nah jadi di sini ya misal manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan kalau kamu lagi punya duit banyak nih masa ini apa sebelum masa kayamu, sebelum datang masa miskinmu. Nah itu Rasulullah juga sudah mengajarkan ya untuk kita bisa pinter mengolah waktu yang ada. Dalam sehari 24 jam kita pakai untuk apa aja, mana-mana yang bermanfaat dan mana-mana yang itu waktunya habis sia-sia buat hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, kita harus filter ya di situ ya. Jadi kalau kita ngobrol sama temen yang sekiranya kurang bermanfaat, nggak ada gunanya ya, kita diringkas aja lah seperlunya. Jadi alihkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat yang bisa menunjang kita ke tujuan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ini hindari ya, kita hindari hal-hal sikap yang kurang produktif atau kurang bermanfaat. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada untuk bekerja dan berkarya dengan menuju ya yang bisa menunjang dengan apa yang kita tuju. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang ketiga itu kita hal yang perlu kita hindari itu kita jangan boros atau buang-buang uang percuma ya. Jadi kayak misal nih kita hidup konsumtif ya. Jadi beli ini, beli itu, makanan di restoran, makan di warung yang mahal, misal satu porsi 50.000, 70.000 satu porsi, satu keluarga udah berapa itu ya. Nah jadi ini ya kita jangan boros. Jadi kita memanfaatkan rezeki yang ada itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, untuk hal yang penting-penting aja. Jadi, tapi kalau sedekah berbeda ya. Kalau sedekah itu bukan berarti boros, itu memang suatu kewajiban kalau sedekah itu. Bahkan untuk zakat ya, setiap bulan kita harus wajib mengeluarkan 2,5% dari penghasilan kita untuk zakat, untuk mereka, hak-hak mereka, anak yatim dan fakir miskin itu 2,5% untuk membersihkan rezeki kita supaya rezeki kita bersih, halal dan berkah, bermanfaat buat keluarga. Nah itu wajib 2,5% dari hasil penghasilan kita dalam 1 bulan, dipotonglah 2,5% setiap bulan buat mereka-mereka yang membutuhkan. Nah itu nanti manfaatnya juga akan sangat bagus sekali karena itu juga diajarkan di dalam Al-Quran ya. Nah, terus yang
Yang selanjutnya ya, itu kan tadi kita hindari sifat pelit ya. Terus yang kedua, hindari sikap-sikap yang kurang produktif, yang waktunya terbuang sia-sia nggak ada manfaatnya, itu kita hindari. Nah, yang ketiga kita jangan boros, buang-buang uang percuma, jangan kita beli ini, beli baju yang secukupnya aja lah. Makanan ya yang makanan sehat lah, nggak harus mahal-mahal banget. Yang penting sehat, badan kita sehat. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak beli-beli barang apa yang sekiranya itu nanti akan menghabiskan saldo kita, itu hindari. Jadi kita uh, yang sifatnya konsumtif itu dihindari. Jadi kita untuk kebutuhan ya yang perlu-perlu aja, yang penting-penting aja gitu kan. Yang penting-penting aja, yang nggak penting nggak usah kita beli gitu. Nah, sisanya bisa kita ditabung, dikumpulkan untuk keperluan yang lain yang jauh lebih penting tentunya ya, daripada untuk kita boros-boros beli ini, beli itu, makan begini, makan begitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu yang ketiga ya, kita jangan boros ya. Sikap boros itu harus dihindari. Nah, yang keempat itu hindari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita susah. Nah, apa itu kebiasaan yang membuat kita susah? Nah, yang kebiasaan yang bisa membuat kita susah itu adalah karena kita kan punya alam bawah sadar ya. Nah, tentunya kebiasaan itu kayak misalnya contohnya, kita nonton film. Ya, contohnya kita nonton film. Nah, kita nonton film yang sedih-sedih gitu kan. Kita mendengarkan lagu yang susah-susah, kayak misal putus cinta, terus dihianati, terus ya pokoknya yang membuat uh, kita terhanyut larut di dalam kesedihan itu, ke dalam kesusahan itu, kita hindari. Yang nonton film ataupun mendengarkan lagu-lagu yang sedih, yang apa ya, yang menghanyutkan perasaan kita sampai kita terlarut ke di dalamnya, itu hindari. Nah, kenapa kita perlu menghindari? Karena manusia itu mempunyai alam bawah sadar, yaitu nanti akan tercetak menjadi suatu bentuk kenyataan. Nah, contohnya kalau kita contohnya ya seorang penyanyi kayak misal Ayu Ting Ting, dia menyanyikan alamat palsu di mana-mana gitu kan sedih kan. Nah, nanti yang akan terjadi pun seperti itu. Punya suami juga palsu juga. Kayak Peter Pan ini maaf ya, contoh kecil aja kayak Peter Pan. Ya, Peter Pan itu kan nyanyinya buka dulu topengmu di mana-mana, buka dulu topengmu, sama akhirnya topengnya kebuka beneran dengan Luna Maya saat itu ya, zaman dulu ya. Nah, jadi kayak misal Bu Ruri Marantika, kayak apa yang nyanyi gelas-gelas kaca, pulangkan aku ke orang tuaku, ke mamaku. Nah, itu di situ dinyanyikan terus. Nah, itu akan mencetak menjadi suatu bentuk kenyataan. Itu alam bawah sadar itu tajam loh sebenarnya. Makanya hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang membuat kita larut dalam kepedihan, hal-hal yang membuat kita negatif lah ya, itu hindari. Kita mendengarkan lagu yang sedih, kita melihat film yang sedih, atau melihat film yang apa horor, itu dihindarilah. Karena itu nanti akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan nanti yang terjadi ya sedih beneran. Nah, seperti itu. Karena alam bawah sadar itu mencetak apa nanti yang akan terjadi. Tapi kalau kita ini mendengarkan musik yang iya yang enak, misal musik-musik kerohanian itu bagus, keagamaan, religi itu sangat bagus sekali kita sering dengarkan tiap hari. Musik-musik yang ini temanya itu seneng, membuat hati kita seneng, kita bahagia, apa film-film komedi yang membuat kita tertawa, tersenyum, kita ini ya bisa meringankan beban pikiran kita. Nah, yang seperti itu yang kita tonton. Jadi itu bisa nanti yang tercetak pun akan senang juga gitu. Kalau kita senang melihat film-film yang senang, yang bahagia, yang humor, yang komedi, nanti yang tercetak di dalam kehidupan kita pun yang seperti itu. Tapi kalau kita melihat film yang sedih, yang putus cinta, yang keluarganya berantakan, yang apa eh, nasibnya apa namanya ya perih apa namanya malang. Nah, kita jangan terlalu sering nonton-nonton begitu. Nanti yang tercetak ya bisa seperti itu juga.
Nah, jadi ini mensifati ya, gitu ya, apa yang ada di dalam pikiran sehingga masuk ke dalam rasa kita, ke alam bawah sadar kita, maka itu nanti akan tercetak. Meskipun itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Makanya kita perlu jaga ya, hindari hal-hal yang membuat kita susah atau kita sedih, supaya hal itu tidak tercetak di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu ya. Itu poin yang kelima ya. Jadi ini yang keempat, jadi hindari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita susah, kita sedih. Nah, yang kelima itu hindari teman-teman yang atau sahabat yang ini ya, yang toksin, apa namanya, toksin ya, racun dunia ya. Jadi hindarilah teman-teman seperti itu. Makanya di dalam Islam kita juga kan harus pinter-pinter selektif ya dalam memilih teman, karena manusia itu mempunyai badan sifat yang sangat hebat untuk menyerap sifat, baik itu sifat yang positif dan sifat yang negatif. Nah, jadi makanya kita diidolakan ya, diajarkan untuk mengidolakan Rasulullah supaya kita bisa menyerap sifat-sifat Rasulullah dengan kesabarannya, keikhlasannya, ketulusannya, ya semua sifat-sifat yang akhlakul karimah. Nah, jadi nanti bisa terserap. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam berteman pun kita harus ya teman yang baik, yang benar, yang soleh. Nah, supaya apa? Supaya sifat yang terserap pun sifat yang positif. Beda kalau kita berteman dengan orang yang jahat, suka menghibah, menggunjing, suka memfitnah, yang negatif pikirannya, nanti pun kita akan tertular seperti itu juga. Ya, karena manusia itu mempunyai badan sifat ya, sangat hebat untuk menyerap sifat, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Nah, jadi kita hindarilah teman-teman yang seperti itu, yang toksin, yang racun dunia. Karena orang seperti itu tuh mereka pikirannya selalu negatif, nggak akan pernah bisa untuk berpikir positif. Kita berbuat baik aja, bukannya bersyukur, kita berterima kasih ya, bersyukur, berterima kasih, menerima kebaikan kita, itu enggak, orang-orang seperti itu tuh selalu negatif. Bahkan kalau kita berbuat baik ke orang tersebut, malah kebaikan kita dimanfaatkan, kayak gitu. Bukannya bersyukur dan berterima kasih, tetapi kita yang dimanfaatkan. Nah, teman-teman seperti itu harus kita hindari. Kenapa? Karena itu akan membuat kita lemah. Energinya itu negatif. Mereka yang selalu berpikir negatif, yang selalu curiga, selalu ini menghibah orang, selalu memfitnah orang, selalu berprasangka buruk ke orang. Nah, jadi selalu sibuk ngurusin orang lain, sedangkan kehidupannya sendiri seolah-olah nggak diurusin, berantakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu sibuk lah ngurusin orang lain. Kita fokus ke diri sendiri sama keluarga kita sendiri. Ya, seperti itu. Bukannya kita nggak peduli, cuma ya kita lebih terfokus ke kehidupan diri sendiri aja gitu. Jangan kita suudzon ke orang lain, menghibah orang lain, memfitnah orang lain, menuduh orang lain begini, begini, begini. Orang-orang seperti itu harus kita hindari. Dan kita juga jangan bersikap seperti itu. Ngapainlah kita fokus ke orang lain mau apa ke ya? Itu kehidupan orang masing-masing. Kita lebih fokus ke kehidupan diri kita sendiri lah. Masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan, masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki, masih banyak hal-hal yang harus kita tingkatkan. Nah, seperti itu. Masih banyak hal yang harus kita pikirkan untuk kehidupan diri kita dan keluarga kita saat ini, besok, yang akan datang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jadi kita harus lebih berfokuslah kepada kehidupan diri sendiri dan keluarga. Jangan kita fokus ke orang lain ya, seperti itu. Nanti energinya akan ini akan buyar gitu. Jadi konsentrasinya itu nanti akan terbelah. Kalau kita lebih fokus ke orang lain begini, begini, begitu. Nah, jadi kita harus konsentrasi ke diri sendiri dulu ya sama keluarga. Nah, itu hal yang penting ya. Jadi hindarilah teman yang ini selalu berpikiran negatif dan selalu kalau kita berbuat baik selalu memanfaatkan kebaikan kita. Itu hindari ya teman seperti itu ya, karena orang seperti itu nggak akan pernah bisa untuk apa namanya saling
saling mengerti, saling menghargai, saling menerima, saling memberi. Nggak mau orang-orang yang berpikiran negatif, mereka maunya dikasih terus, maunya diberi, kalau dikasih ya baik, kalau nggak dikasih, ya iya sifat aslinya ya seperti itu kelihatan, kayak gitu. Jadi maunya dikasih, diberi, tapi nggak mau kalau kita minta tolong, dia cuek bebek, nggak mau, sebaliknya gitu kan. Itu orang-orang seperti itu nanti akan bikin hati kita sakit dan kecewa. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak bisa ibarat orang Jawa itu kayak beberayan lah, saling mengerti, saling membantu, saling memahami, itu nggak bisa orang-orang seperti itu. Jadi itu harus kita hindari ya. Jadi kita nyari teman yang bisa membantu kita, mendukung dan membantu untuk langkah kita ke depannya supaya lebih baik. Jadi teman-teman yang sekiranya membuat pikiran kita tidak fokus ke tujuan kita, hindari. Nanti energi kita akan habis nanti. Kita belum nyampe tujuan udah habis duluan karena fokusnya terpecah-pecah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang poin yang kelima ya. Poin yang keenam itu hindari rasa malas. Jadi ya memang manusia itu mempunyai rasa malas itu ya wajar ya. Tetapi bagaimana cara kita mengatasinya ya? Menghindari rasa malas itu. Nah, jadi dengan kita bangun pagi, biasakanlah kita bangun pagi, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah dikasih umur panjang, dikasih kesehatan. Nah, kita setiap hari harus selalu bersyukur. Nah, terus kita mandi pagi itu supaya menghindari rasa malas. Kalau kita terbiasa mandi siang jam 9, jam 10, mandi pagi lah jam 7, setengah 7 atau jam 6, itu akan membuat badan kita sehat dan seger. Dan itu juga bisa mengurangi rasa malas. Jadi hal-hal yang membuat kita malas kayak nonton TV sambil makan, cemal-cemil, mikirin apalah hal-hal yang nggak perlu, yang nggak penting, yang nggak seharusnya kita pikirin, itu hindari yang seperti itu. Hal-hal perbuatan sikap yang ya yang kurang bermanfaat, malas-malasan, karena orang malas itu energinya itu lemah, energinya itu turun. Nah, jadi supaya kita itu ini naik ya, kita harus semangat, harus punya semangat. Semangat itu emosi ya. Jadi ada 3 jenis kecerdasan ya. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Nah itu tiga-tiganya juga diusahakan kita juga mempelajari semua itu. Kecerdasan emosional itu juga bagus ya, supaya apa, kita ngerti begini-begini, bagaimana cara kita bersikap ke orang lain, bersikap ke orang yang dia udah berbuat baik kepada kita, ya kan? Kita balas kebaikan mereka, kalau nggak bisa balas ya kita mendoakan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, seperti itu. Itu kan kecerdasan emosional itu. Ya, salah satu contohnya. Nah, jadi antara kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan ini intelektual itu harus seimbang ya. Jangan hanya salah satu aja yang kita maksimalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu kita yang keenam itu hindarilah sifat-sifat yang malas, membuat kita malas. Karena orang malas itu energinya akan turun dan lemah. Nah, supaya energi kita naik dan kuat, nah makanya kita jangan malas. Ya, yang ketujuh, poin ketujuh itu hindarilah kita berpikir yang negatif. Jadi karena pikiran itu sangat pengaruh sekali ya sama kehidupan kita. Jadi hal-hal pikiran yang negatif, yang kayak misal curiga, kayak khawatir, kayak aku sekarang begini, besok gimana ya? Itu kan khawatir, itu hindarilah. Ini anakku besok mau sekolah begini-begini biaya. Ya kita ya wajar memang ya manusia punya pikiran seperti itu, tapi dikurangin. Hal-hal yang membuat pikiran kita cemas, kita khawatir, kita takut, ya, itu dihindari, itu akan membuat frekuensi kita itu lemah. Jadi kayak misal rasa cemas ya, kita hilangkan itu, kita harus ganti dengan rasa optimis. Jadi orang itu harus optimis, kayak kita rasa takut
Ya, rasa takut, "Ah, takut begini, nanti gimana begitu, ntar takut bagaimana," itu hindari. Rasa takut itu ganti dengan rasa semangat. Oh ya, jadi apa yang ada di dalam diri kita, kehidupan kita, rintangan, halangan, ya bukan halangan ya, rintangan yang ada di depan kita, itu jadikanlah pijakan untuk supaya kita melangkah ke selanjutnya. Jadi dijadikan pijakan, bukan ditakutin atau dicemasin atau dikhawatirkan, tapi dijadikan sebagai suatu pijakan supaya kita bisa melangkah ke yang selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu akan membuat frekuensi kita itu naik dan kuat. Nah, jadi pikiran-pikiran yang negatif, yang pokoknya segala sesuatu yang negatif itu jangan dimasukkan ke pikiran kita. Nah, jangan dimasukkan ke rasa kita, ke hati kita, ke alam, nanti akan secara otomatis masuk ke alam bawah sadar, nanti akan tercetak yang negatif itu. Jadi kita harus memasukkan segala sesuatu ke dalam pikiran kita, itu hal-hal yang positif. Oh ya, saya bisa melakukan ini, kebutuhannya banyak, saya mampu menyelesaikan masalah ini, saya mampu, saya bisa, kayak gitu, saya ada solusinya. Ya, kita harus menggantinya dengan hal-hal yang lebih semangat, yang lebih bermanfaat di dalam kehidupan ini ya. Jangan kita mikirin hal yang negatif. Kayak misalnya contoh, kita berjalan di pegunungan. Ya, misal kita berjalan di pegunungan nih, kita kan ada pohon ya, kanan kiri, pohon pinus atau pohon jati. Lah, kita jangan fokus ke pohon kanan kirinya, rintangannya, kendalanya, kekurangannya, jangan fokus ke itu. Jadi kita harus fokus ke tujuan kita yang di tengah jalan kita. Kalau kita nanti fokus ke pohon, kanan, kiri, rintangan, halangan, kendala, kekurangan, ini, itu, minus apa, nanti kita nggak sampai-sampai ke tujuan kita. Jadi kita harus fokus ke tujuan kita, jangan fokus ke rintangan dan kendala yang ada. Memang itu harus dipikirkan, tapi diminimalisir lah, supaya minimal ya, supaya diperkecil. Nah, tapi hal yang harus kita fokuskan ya ke jalan yang kita lalui itu, supaya kita lebih cepat nyampe. Ya, jadi hindarilah hal-hal yang negatif, cemas, khawatir, takut, ada kendala begini, rintangan ini, itu tuh jangan dipikirkan. Kita harus lebih fokus, jadi supaya energinya itu nggak terpecah-pecah atau terbagi-bagi. Jadi fokus pada satu titik, itu nanti hasilnya akan lebih maksimal daripada kita fokus ke banyak titik, yang ini, yang itu, yang apalah segala macam masuk ke dalam pikiran kita, malah akhirnya nggak ada yang jadi. Ya, fokus ke satu titik. Nah, itu perlu dan penting ya, harus kita lakukan. Nah, jadi untuk membuat rezeki kita itu semakin lancar gitu ya, hindari hal-hal yang bisa menghambat. Nah, ya, apa hal-hal yang perlu kita hindari ya? Nah, itu satu, hindari sifat pelit. Ya, karena ini cara berpikir yang keliru sebenarnya, sifat pelit itu. Ya, nggak ada orang yang ahli sedekah dia miskin, nggak ada, kekurangan nggak ada. Yang ahli sedekah, dan Allah pun itu sudah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang dia ahli bersedekah, rajin bersedekah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, menambahkan rezekinya, kayak gitu ya. Itu sudah janji Allah di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua itu hindari sikap-sikap yang kurang produktif atau kurang bermanfaat. Jadi kita harus mengalihkan waktu kita untuk hal-hal yang lebih produktif, lebih bermanfaat untuk kita bekerja, kita berusaha, kita ya apa aja yang lebih bermanfaat untuk kita berkarya untuk mencapai apa tujuan dan cita-cita kita. Nah, terus yang ketiga, hindari sikap boros. Kita jangan boros atau buang-buang uang yang konsumtif ya, beli ini, beli itu, makan ini, makan itu, barang-barang yang tidak begitu bermanfaat itu jangan kita beli, yang perlu-perlu aja. Nah, sisanya uangnya bisa kita tabung dan kita gunakan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, seperti itu ya. Jadi yang keempat, hindari kebiasaan yang membuat kita susah. Melihat film-film yang sedih, yang horor, lagu-lagu yang sedih, yang horor, yang negatif, itu jangan.
dihindarilah, dikurangin. Karena itu nanti akan tercetak, nantinya kehidupan kita akan seperti itu juga. Ya kan. Nah, yang kelima itu hindari teman-teman yang toksin ya, yang selalu berpikiran negatif dan selalu memanfaatkan kita. Itu nanti akan membuat kita lemah. Ya, yang keenam hindari rasa malas. Jadi kita harus punya semangat, harus punya tujuan, harus punya cita-cita gitu kan, tujuan. Jadi harus semangat. Kayak gitu. Kayak misal kita direndahin orang, kita harus semangat, bukan emosi. Kita harus lebih semangat lagi dalam bekerja ataupun berusaha. Nah, seperti itu ya. Nah, terus jangan malas. Yang ketujuh itu hindarilah ini pikiran-pikiran yang negatif, cemas, khawatir, takut itu akan membuat frekuensi kita akan semakin lemah dan semakin rendah. Supaya frekuensi kita itu kuat dan semakin naik ke atas, maka kita harus berpikir hal-hal yang positif, yang baik-baik, yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Nah, hindari ya hal-hal yang negatif ya, karena itu pikiran itu sangat penting sekali dalam menentukan apa yang akan kita lalui ke depannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati ya di situ ya. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.